Halo teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di video analisa harian teknikal dan bandarmologi. Ada beberapa saham pilihan yang menarik untuk dianalisa pergerakannya. Silakan video ini bisa jadi referensi teman-teman untuk menganalisa maupun referensi jual atau beli. Tetapi ingat, keputusan jual beli tetap kembali ke teman-teman masing-masing karena yang memutuskan dan investornya juga teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika analisa ini bermanfaat untuk teman-teman. Selain itu juga gratis dan teman-teman membantu mensupport channel ini agar lebih besar dan bisa bermanfaat buat orang lain. Serta jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video analisa harian dari Cuan-Cuan Saham. Langsung aja, yang pertama kita akan melihat analisa dari IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Ini hari ini menarik ya, naiknya 2,1 setelah kemarin turun beberapa hari. 1, 2, 3, 4 ini 4 hari turun. Yang kemarin udah menyentuh di 6.165, akhirnya turun lagi, sekarang closingnya di 6.100. Tapi sebenarnya penurunan ini bagus karena ya setiap kenaikan pasti ada penurunan, dan koreksi kemarin tuh masih wajar. Dan sebenarnya ya memang dia keluar dari EMA 5 ya. Ini yang kuning ini EMA 5. Di sini udah keluar, tapi walaupun candlenya masih menyentuh, jadi masih aman. Tapi dengan chart ini bisa dilihat kalau support dari IHSG itu sebenarnya di EMA 20 ini, garis warna hijau ini. Jadi selama IHSG masih di atas EMA 20 tuh masih aman. Nah, ini pergerakan IHSG ini bisa untuk yang untuk saham-saham yang korelasi dengan IHSG-nya tinggi. Contoh saham-saham big cap kayak BCA, BRI. Karena kalau IHSG-nya merah, itu saham-saham big cap tuh pasti merah juga. Cuman ya bagaimanapun juga IHSG ini semacam pandangan lebar tentang pasar kita lah. Jadi ya itulah isinya semua saham yang ada di IHSG. Cuman dari kenaikan mulai 5 November ini ya memang udah kenaikannya tinggi, jadi wajar koreksi-koreksi juga, tapi masih aman untuk melanjutkan kenaikannya. Ini outlook IHSG saya sebenarnya kemarin agak sayang ya, yang waktu tanggal 23 Desember tuh. Ini 22 Desember tuh dia nutup gap di sini, di tanggal 16 Desember tuh gapnya ketutup. Tapi waktu 23 Desember tuh dia turun sampai ke sini, tapi gapnya nggak ketutup. Sebenarnya gap nggak ketutup itu nggak masalah, tapi kalau ditutup bakal lebih baik. Dan artinya sekarang karena yang tidak tertutup, ya bisa juga gap ini dijadikan pijakan IHSG. Tuh, jadi untuk outlooknya sekarang masih aman karena dia kembali ke atas 6.000, supportnya bisa di 6.000, atau misalkan pakai EMA bisa pakai ini EMA 20 nih yang masih di 5958, karena bisa dilihat IHSG selalu mantul dari EMA 20-nya ini. Nyentuh EMA 20 balik, nyentuh EMA 20, hampir nyentuh balik, ini juga udah nyentuh balik lagi. Nah, untuk itu IHSG-nya. Dan satu lagi ya, ini sebenarnya IHSG kita ini udah downtrend dari tahun berapa ini? Dari tahun 2019 lah. Jadi dia selalu kena resisten ini, berkali-kali tidak pernah tembus. Dan ya kemarin sebenarnya saya senang waktu tembus di sini, tapi ternyata false breakout ya. Mungkin ini biasanya baru mengumpulkan kekuatan untuk menembus lagi, karena waktu di sini juga RSI-nya udah di sini udah oversold. Jadi ya kayak turun dulu mengumpulkan tenaga untuk nge-break ini. Jadi mungkin kalau outlook saya, kalau misalkan ini outlook optimisnya ya, kalau outlook optimisnya bisa nge-break garis biru ini atau downtrend channelnya ini. Nah, nanti setelah itu dia bakal retest, ngumpulin tenaga lagi, terus baru naik terbang tinggi. Kalau beberapa orang-orang yang menganalisis juga target IHSG itu sampai 6.800 malah itu. Jadi ya sebenarnya masih sangat kondusif, cuman ya turun-turun sekali-sekali itu masih sangat wajar karena kemarin juga udah naik tinggi banget nih, dari sini sampai sini. Tuh, tapi kalau yang pesimisnya ya mungkin nutup gap dulu lah. Ini gap di sini. Gap di sini di 5.839 ini ketutup. EMA 20-nya nggak jebol kan.
5839. Ya semoga aja tutupnya pakai shadow aja. Jadi EMA 20-nya nggak jebol, dia nutup gap. Nah, habis itu baru melanjutkan kenaikan. Tapi overall menurut saya pribadi masih sangat aman untuk IHSG ini. Masih pada uptrend ya. Yang penting dia EMA 20 belum jebol. Mungkin kalau misalkan EMA 20-nya udah jebol, teman-teman bisa mulai pada take profit dan siap-siap cash. Lalu saham pertama yang mau saya analisa adalah yang udah naik beratus-ratus% dari pertengahan tahun nih. Nah, si Antam. Antam hari ini naik 13%. Udah tinggi banget nih dari mulai naik di sini. Udah 168% nih kalau teman-teman punya saham Antam dari awal rally ya, dari ini. Ini ada apa ya? Kenapa waktu itu Antam bisa rally? Yang pertama memang apa ya? Harapan pada nikel tuh sangat bagus. Yang teman-teman tahu juga, di mana-mana kabarnya sekarang udah mengarah ke mobil listrik dan bahan bakarnya mobil listrik itu kan baterai. Nah, baterai itu di bahan bakunya dari nikel gitu. Jadi saham-saham nikel kayak Antam, Inco dan lain-lain tuh masih sangat bagus itu prospeknya. Dan kalau orang-orang harapannya tuh kayak Indonesia tuh bisa kayak Arab. Cuman kalau Arab tuh kan dia komoditasnya kan minyak. Nah, kalau Indonesia ini harapannya komoditasnya bisa di nikel, karena kalau teman-teman tahu tambang nikel tuh yang punya cuman Indonesia. Terus juga pemerintah juga udah mulai lobby dengan Tesla itu, yang kabar-kabar dengan Elon Musk dan lain-lain tuh. Jadi memang sangat wajar ya kenapa saham-saham nikel nih naiknya bisa kayak gini ya, karena memang ada harapan lah di masa depan tuh. Nah, ini untuk secara teknikal emang udah tinggi banget sih ini Antam nih. Cuman dia meninggalkan satu gap di sini nih yang sebenarnya agak serem nih. Kemarin kalau saya menganalisa sih, kalau misalkan IHSG hari ini merah ya, mungkin dia bisa ke supportnya sini dulu. Ini kalau misalkan dia udah mulai sideways. Tapi kalau misalkan bisa dilihat teman-teman, ini kemarin hampir membentuk, kalau nggak salah flag ya, ini ya sudah naik. Terus ini kayak gini, tapi ternyata hari ini kebreak. Jadi ya, dan pas ini ada di resisten apa ini? Ya nggak tahu lah. Kalau nggak salah itu Fibonacci kemarin saya pakai itu. Tuh. Hari ini tepat berhenti di situ. RSI-nya tapi juga udah oversold. Tapi ini tren RSI-nya di sini nih. Jadi masih aman. Mungkin kalau koreksi pun juga selama trennya tidak jebol, jadi aman sih. Nah, tapi waktu dia naik tuh dia meninggalkan gap di sekitar 1550. Sama kayak IHSG tadi, gap itu tidak selalu harus ditutup, tapi kalau ditutup tuh lebih baik. Tapi kalau misalkan nggak ditutup ya berarti dia bisa jadi supportnya, dan supportnya ada di area ini 1800 ini, atau ini juga ada jadi support karena udah ke break 1995 atau 2000, angka sekitar 2000, dan resistennya di 2190 nih. Biasanya nanti setelah candle besar ini ada koreksi dulu, tapi selama tidak tembus supportnya ya masih melanjutkan kenaikan lah. Yang pasti Antam ini masih sebenarnya bagus, cuman kalau teman-teman baru entry mungkin bisa agak hati-hati juga ya, karena ya biasanya udah ketinggalan 168% ini, rawan take profit. Dan juga kecuali IHSG-nya tadi tembus yang uptrend channel lah, itu bakalan lebih bagus lagi saham-saham kayak gini. Terus kalau dari bandar volume ini ada akumulasi, terus juga volumenya hari ini besar, MACD-nya masih mengarah ke atas. Terus kalau dilihat dari bandarmologinya tanggal
Ini hari ini tanggal 4. Oh ya, ini hari pertama pasar buka ya 2021 ya. Jadi setelah kemarin kita liburan beberapa hari, ini pasti udah pada rindu nih. Ini yang banyak mengakumulasi hari ini si PD ini, Indo Premier sama ZP. Kita lihat bandarnya mungkin dari 14 Oktober. Ya bandarnya mungkin bisa dilihat yang memiliki terbesar, walaupun ini NI-nya keluar banyak, tapi yang punya barang si YP sama ZP ya. Nah, bisa kita lihat pada tanggal 4 atau hari ini tuh si ZP pun masih ngambil barang. Oh, tadi tanggal 30 ya. Sorry. Ini tanggal 4-nya yang hari ini nih. Si ZP pun masih tetap mengakumulasi. Jadi masih konsisten lah dia ngambilin si Antam ini. Mungkin kok teman-teman bisa pasang apa ya kalau pakai ilmu bandarmologi. Ini kalau ini pendapat dari saya. Kalau misalkan teman-teman ada pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa sharing-sharing. Saya juga bisa dapat masukan dari teman-teman. Kalau saya biasanya kalau udah ketahuan bandarnya gitu, saya tandain tuh, misalkan bandarnya ZP gitu ya. Nanti kalau misalkan ZP sudah mulai distribusi, nah itu hati-hati bisa ikut keluar. Tapi selama tadi kan bandarnya kan si ZP sama tanggal berapa ini? 14 Oktober. YP sama ZP, YP, ZP, CS, RX inilah 5 tertinggi nih. YP, ZP, CS, RX. Ini YP-nya mulai jualan, tapi ya ZP-nya juga masih ada akumulasi. Mungkin biar lebih lebih mantap bisa kita lihat yang kemarin buat tambahan sudut pandang lah. Ini ada yang pada take profit karena ya memang sudah tinggi sekali kenaikannya, jadi take profit itu wajar. Mungkin bisa diartikan seperti itu, atau kalau misalkan bisa diartikan yang lain, silakan teman-teman bisa sharing juga. Tapi ini juga cuman patokan dari brokernya ya, nggak tahu juga si ZP ini kan, siapa tahu kemarin yang akumulasi itu Pak A terus Pak B ikutan ngambil kecil, terus waktu hari ini 4 Januari si Pak B ini mulai jualan. Nah, tadi kan nggak tahu juga, yang pasti apa yang ada di data sini adalah YP hari ini jualan 20 miliar nih sekitar di average-nya itu. Mungkin dia bisa taking profit juga. Tuh yang pasti karena sudah naik lumayan tinggi ya, teman-teman harus waspada. Itu untuk Antam. Selanjutnya ke saham Inco. Ini juga Antam nih bisa dilihat kalau dia masih uptrend banget, ini dijaga pakai EMA 5-nya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman main trading cepat bisa juga pakai ini ya. Misalkan dia keluar dari EMA 5, teman-teman entry, nanti ngikut terus selama di atas EMA 5. Nanti kalau misalkan keluar di bawah EMA lagi, EMA 5 bisa exit. Nanti entry-nya di sini. Tuh, jadi misalkan yang ini entry-nya di sini, masuk EMA 5, entry, keluar EMA 5, di sini exit. Ini masuk EMA lagi, entry, EMA 5 lagi, entry. Terus nanti sampai dia koreksi keluar EMA 5 bisa exit dulu. Itu kalau misalkan mau trading pakai EMA 5. Selanjutnya saham yang kedua itu Inco. Ini saham komoditas juga, nikel ya. Mirip-mirip sama Antam, cuman ya Antam tuh karena mau jadi holding dan dia BUMN. Kalau Inco ini swasta. Ini juga patternnya sebenarnya sama ya, bisa dilihat di sini. Kalau ini ada inverted head and shoulder, terus dia breakout di sini dan mulai naik. Kenaikan hari ini juga 7% Inco ini. Dan trennya juga masih bagus, terjaga di atas EMA 20. Supportnya juga EMA 20 ya, support jangka pendeknya. Dan hari ini ada akumulasi yang lumayan besar dari ZP ini, big akumulasi, dan diambil sama si ZP ini. ZP punya barang 37% ini. Yang lain bisa dilihat 2,7, 2,1. Ini yang jualan juga 6,9, 5,9. Tapi ZP ngambil barang 20 miliar, cukup signifikan ya untuk Inco. Dan trennya pun juga masih sama kayak Antam, dia masih naik terus. Ini bisa lihat dimulai dari sini ya.
Ini sebenarnya kemarin bagusnya kalau teman lihat inverted head shoulder ini, kalau udah breakout di sini nih, ini breakout, retest, nah terus ini confirmation breakout ini sini, nah teman-teman bisa entry di area sini nih. Tuh udah terus ngikutin tren di harga itu, tapi ya itu masih lalu. Mungkin bisa ke depan kalau misalkan nanti ketemu saham-saham downtrend gitu, terus tahu-tahu membentuk sebuah pattern, teman-teman tanya mau entry di mana, itu bisa kayak gitu. Ini juga trennya sebenarnya kelihatan banget ya Inco-nya. Ini bisa kata yang ini nggak jelas. Ini bisa jadiin atasnya. Nah, kayak gini mungkin ya. Atau di sini ya, ngikutin yang atasnya ini ya. Ini dia juga udah mulai mendekati channel atasnya ya. Jadi mungkin nanti bisa koreksi wajar dulu lah, karena setiap ada kenaikan tuh pasti ada penurunan. Ini rasanya juga masih bagus, masih uptrend setelah kemarin koreksi. Bisa digaris juga. Nah, mungkin kayak gini. Masih mengarah ke atas. Trennya dari RSI-nya masih oke lah. Nanti kalau misalkan udah masuk ke area oversold, kayak misalkan contoh ini ya. Di sini tuh tanggal yang hijau tinggi ini, yang shadownya panjangnya, bisa mulai take profit dulu, terus nanti entry lagi kalau udah koreksi. Itu kalau mau trading cepat. Tapi kalau trading jangka panjang atau teman-teman pengen investasi, ini Inco tuh salah satu saham yang bagus juga ya, karena ya kalau orang-orang bilang tuh 2021 tuh tahunnya komoditas lah tuh, dan salah satu komoditas yang menarik nih ya nikel ini bisa untuk biasanya calon-calon demandnya tinggi lah. Kalau misalkan benar-benar tren mobil tuh berubah dari minyak ke listrik, ya itu bisa bagus banget lah nikel, apalagi cuman Indonesia yang punya katanya. Nih itu dari teknikal. Lalu bandarmologinya juga hari ini ada akumulasi yang gede. Bisa kita lihat juga bandarnya mungkin dari kalau Juli kepanjangan dah. Kita coba dari sini aja dah, 7 Oktober. Nah ini bandarnya si OD nih ya, 7 Oktober nih. Maksudnya yang pemilik barang terbesarnya si OD dari sini nih sampai 4 Januari. Broker kode OD nih. OD-nya nggak ada aksi hari ini. Cuman ya kalau melihat dari data itu tadi ya, pemilik terbesarnya saat ini si OD dari tanggal 7 Oktober sampai sekarang. Jadi sama kayak Antam tadi bisa ngelihat pergerakannya OD. Itu untuk Inco. Jadi buat teman-teman, kesimpulannya kalau teman-teman udah punya harga di bawah gini masih sangat oke sih untuk di hold, apalagi kalau misalkan di sini gitu ya, masih oke Inco ini. Karena dia masih bagus lah. Ini juga udah nge-break resisten ya. Ini close-nya 5.500 hari ini, tepat pas di resisten candle kemarin nih. Nanti kalau misalkan ini tembus, nah bisa naiknya oke lah. Terus ini juga bisa pakai EMA 20 buat supportnya dia kalau kena EMA 20 selalu mantul tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman masih punya barangnya, apalagi harganya masih di harga murah, mending di hold dulu aja. Tapi kalau teman-teman mau take profit pun juga udah oke, karena udah lumayan juga ya kenaikannya si Inco ini ya. Tapi kalau teman-teman mau entry, ya mungkin sebenarnya kemarin tuh tunggu koreksi ke EMA 20 tuh, atau misalkan entry di candle ini 23 Desember tuh dia sampai low-nya 4.800. Nah, teman-teman
Tuh, mungkin nanti kalau cari kesempatan lagi ya sekitar candle-candle kayak gini nih. Misalkan EMA 20-nya di mana, nanti bisa pasang robo. Seperti itu teman-teman, tapi untuk Inco masih bagus prospeknya. Lanjut ke saham selanjutnya, Indosat yang mau saya analisis hari ini ya. Ini juga yang hari ini naik tinggi. Nah, ini saham Indosat nih mulai rame tanggal 2 Desember nih, volumenya spike. Ini dia nembus resisten setelah sebelumnya susah nembus resisten ini false breakout juga ya. Ini kayaknya mah 200 nih resistennya dia, atau 150 nggak kelihatan. Tapi setelah dia break disertai dengan volume yang besar, ini ada spike volume, sudah mulai rally-nya, apalagi candle-nya sangat solid banget ya. Ini waktu kemarin arah itu ya. Ini ya yang ARB pada bilang di prank bandar. Akumulasinya juga gede. Itu untuk Indosat. Terus juga yang sebenarnya kalau alasan teknikalnya ya kenapa Indosat bisa terbang tuh ya karena dia menembus resisten kuatnya ini, dia tembus, ada volume besar. Nah ini itu kalau dari alasan teknikal. Tapi kalau dari alasan fundamental itu kan karena ini kan Indosat ini baru mau merger sama Tri ya kemarin. Yang di masalah telekomunikasi itu ada berita positifnya tuh 5G itu. Nah, tapi yang menang tender itu kan Telkom, Tri sama Smartfren. Nah, ini kan isunya Indosat ini mau merger sama Tri, dan teman-teman bisa lihat sendiri saham merger itu kayak gimana. Kemarin Breeze tuh yang terbang dari harga Rp100 sampai sekarang udah 2.000, itu gila banget sih itu. Itu karena apa ya, kalau misalkan merger itu ya dari ilmu fundamental tuh udah bisa dilihat lah kalau karena dia penggabungan usaha kan, jadi modalnya pun juga bertambah gitu loh. Terus juga misalkan dia juga kalau merger sama Tri juga bisa dapat menang tendernya Tri kemarin itu yang 5G-nya itu. Tuh kalau dari fundamental, dari ya makro lah bahasanya, lingkup usahanya. Kalau dari teknikal itu lumayan nih. Terus juga dari teknikal, nah ini sebenarnya ada cup and handle di sini. Nah ini sebentar, saya lupa ya tempatnya. Nah ini bisa teman-teman lihat. Ini cup, ini handle-nya. Nah, dah. Ini kenapa kalau dari segi teknikal ya. Kalau dari segi teknikal, pertama dia nge-break resist ini tanggal berapa ini? Tanggal 2 Desember. 2 Desember. Nah, di sini dia. Ini candle ini dia nge-break EMA banyak itu tadi, EMA 200 mungkin ya. Terus di sini dia nge-break di sini harusnya candle ini sih. Nah, ini dia nge-break pattern cup and handle, dan cup and handle tuh bullish reversal ya. Jadi setelah kalau misalkan sahamnya turun downtrend gitu, ini kan dari sini kan downtrend dia. Nah, terus ketemu pattern cup and handle, terus dia breakout. Nah, itu siap pembalikan arah. Seperti itu. Jadi kalau dari fundamental tadi, kalau teknikal ini pertama ada cup and handle, terus juga ada break resisten ini, terus dia naik. Terus dari segi bandarmologi ini masih ada akumulasi dari CC dan CS, lumayan signifikan jaraknya. Dua broker ini yang hari ini ngambil nih. Kalau mau dilihat bandarnya 2 Desember. Sebenarnya belum naik lama ya, ini 2 Desember sekarang 1 bulan udah dapat berapa persen ini. 2 Desember.
bandarnya ini MS, CC, KZ lah, kita pakai 3 ini. Yang keempat udah lumayan beda jauhnya. MS, CC, KZ. Nah, ini CC masih ngambil barang, KZ-nya udah mulai keluar sedikit. Jadi artinya bandarnya masih terus mengakumulasi ya, salah satu bandarnya si CC tadi. Tinggal MS-nya ini yang nggak kelihatan ini. Artinya masih oke lah selama bandar masih ngambil tuh. Dan ini juga dia ngebreak semua resisten ya ini ya. Di sini resistennya dia. Ini udah ke-break, siap lanjut lagi. Nah, mungkin kalau kelanjutannya ya ini udah di daerah-daerah resisten sini sebenarnya. Ini sini juga resisten. Terus sekitar situ ya. Terus ya ini bisa ke sini atau sini dulu. Yang paling dekat sini. Nanti lanjut ke sini. Terus ke sini. Tuh kalau resisten jarak dekatnya. Dan ini udah tertinggi yang tahun 2017 nih, setelah tahun 2008. Tuh, jadi mungkin kalau lihat targetnya, tapi target teknikal ya, kalau misalkan pelaku pasar masih membeli terus juga sampai ke 10.000 pun juga bisa. Tapi kalau dari teknikal kita melihat indikasi ya, mungkin dari targetnya bisa ke sini dulu. Untuk supportnya sekarang ada di sini, di candle ini ya, waktu dia closing ini close-nya 50-50 ya, sekitar sini. Ini supportnya dia, resistennya ini. Jadi kalau teman-teman mau entry ya mungkin bisa turun. Kalau misalkan atau enggak juga di candle ini juga bisa. Ini kan kemarin dia closing di sini. Biasanya juga habis candle solid itu nanti ada koreksi dulu. Nah, teman-teman bisa entry selama tidak ngebreak yang ini close-nya 5650. Nah, kalau dia nggak turun dari 5650 ini teman-teman boleh entry. Itu bisa entry di situ. Untuk targetnya bisa ya menengahnya bisa ke 7400 lah ini. Tapi kalau ngelihat dari trennya dia cepat naiknya. Terus juga ini pattern bullish flag ya kalau nggak salah ya, flag atau sebentar. Ya, ini ya flag lah ini. Terus sudah ketembus hari ini. Jadi entry-nya memang di sini tadi 5600 yang candle ini. Karena kalau nunggu di sini juga agak susah ya, karena candle hari ini solid banget. Jadi misalkan bisa ada koreksi satu candle satu hari ke sini, ya nanti teman-teman boleh entry nanti ikut naik seperti itu. Tapi RSI-nya juga udah di oversold ya. Rawan koreksi biasanya. Nah, mungkin nanti kalau koreksi bisa ke sini dulu. Biasanya dia turun untuk terbang lebih tinggi ya, seperti itu. Tapi selama trennya tidak ke break, nah ini masih aman lah untuk yang udah megang hold di harga murah. Apalagi di sini ini masih oke lah, belum habis nyawanya buat untuk terbang lebih tinggi ini. Nih, masih bagus Indosat, akumulasinya juga. Yang terakhir yang mau saya analisis adalah saham Telkom. Ini juga salah satu pemenang tender ya, tender 5G kemarin. Sebenarnya ini saham yang habis dibully-bully sampai sini, karena waktu Maret terus sudah balik mantul tuh, yang lain saham-saham udah pada uptrend, Telkom masih turun terus sampai sini nih. Ini sampai sini. Tapi nah ini bisa dilihat di sini juga ada double bottom ya, ini bullish reversal. Jadi double bottom, terus ini neckline-nya. Nah, terus dia break neckline, akhirnya bisa terbang seperti ini. Ini Telkomnya juga masih bagus. Dan dari segi fundamental oke, dia juga menang tender. Terus juga 2021 itu 2021 itu kan telekomunikasi juga sangat diuntungkan gitu. Apalagi kemarin 2020 ini semuanya serba digital, serba provider, serba internet. Nah, terus sekarang kita ke 2021 dengan 5G dan sekolah-sekolah pun juga masih pada online gitu ya kabarnya.
Nah, ini saham Telkom. Ini kalau misalkan dilihat agak maksa sih sebenarnya. Nah, bisa dilihat ada pattern mungkin ya cup and handle juga ini. Kalau enggak bisa jadi IHS mungkin. 1, 2, nanti ini udah shoulder ketiga, 3. Kalau IHS ya kayak gini mungkin. Koreksi di komen ya nanti kalau saya salah. Nah, ini udah agak maksa sih tapi. Ini kalau IHS atau inverted head and shoulder. Cuman yang pasti udah dikonfirmasi adalah ada double bottom di sini. Nah, sini juga bisa apa ya? Bisa agak dipaksakan juga. Ini cup and handle. Nah, nggak tahu tapi benar apa enggak ini. Nah, ini cupnya, ini handle-nya. Nih, agak maksa tapi ya. Tapi masih bagus. Yang penting ini Telkom ini bisa break neckline. Kalau cup and handle berarti neckline-nya di 3.500 nih, garis merah yang ini. Angka 3.500. Jadi sebenarnya kemarin waktu di sini tuh saya udah agak seneng Telkom udah nge-break 3.500 siap pembalikan arah kan. Tapi ternyata nyungsep lagi. Tapi juga double bottom kecil ini. Nah, mungkin kalau dilihat dari IHS ya bisa kayak gini. Inverted head and shoulder. Cuma nanti kalau misalkan ini udah ke-break, ini udah ke-break, nah itu udah dia baru mulai pembalikan arahnya. Karena Telkom pun juga sebenarnya downtrend dari sini sampai dari tahun berapa yang tertinggi. Ini tahun 2017 nih downtrendnya dia. Downtrend channelnya juga udah patah yang itu. Ini yang ini masih jauh ya. Mungkin targetnya ini kalau misalkan ke break 4.200 ya dia siap ya terbang tinggi lah menuju ke sini 4.800 ngejar all time high-nya kemarin. Mirip-mirip IHSG gitu ya. Habis downtrend ya karena memang ini saham big cap tuh kayak gini, jadi emang patternnya tidak beda-beda jauh dengan IHSG. Juga downtrend lama, IHSG juga downtrend lama, terus ini baru mulai pembalikan dan mengarah ke break. Tapi ini sebenarnya Telkom ini masih sangat potensial ya. Dia baru mulai lah bahasanya, mulai uptrend. Nah, kalau ditanya berapa targetnya dari cup and handle ini kalau tidak salah ya, mungkin bisa kayak gini. Nah, dari sini sampai sini. Dari yang sini ya tadi ya. Masih 25%, targetnya ke 4.300 ya, mungkin deket-deket sama inilah, sama downtrend channelnya ini. Tapi kalau downtrend channelnya tembus ini sangat bagus banget sih. Dia siap-siap terbang tinggi karena ini habis koreksi. Tuh kalau dari teknikal RSI-nya juga tapi ada divergent ya ini ya kalau nggak salah ya. Yang sini dia naik. Maaf berantakan ya ini ya gambarnya. Bisa dilihat channelnya naik ya. Atau mungkin sini atau yang itu tadi, yang pasti di sini dia miringnya ke atas. Tapi ini RSI-nya masih mengarah ke bawah nih. Jadi namanya divergent kalau nggak salah, saya pun juga belum begitu paham di sini. Cuman ya ini insight lah sedikit masukan. Nih. Jadi mungkin bisa aja Telkom ini koreksi dulu, atau mungkin nanti dia nge-break 3.500 dulu, terus nanti koreksi baru mengarahkan RSI-nya baru siap terbang untuk ke selanjutnya. Tapi kalau teman-teman yang time frame investasinya menengah atau panjang, Telkom ini masih sangat bagus untuk di hold sih.
Kalau teman-teman yang mau trading jangka pendek ya bisa tunggu konfirmasinya dulu habis breakoutnya ini. Kalau dari segi bandarmologi hari ini ada, ini merah ya warnanya, tapi sebenarnya tetap akumulasi. Ini ada si PK ini small akumulasi. Memang saham big cap. Tuh, jadi masih MACD-nya juga masih ngarah ke bawah, ini baru mau golden cross ini. Ini kalau besok ngebreak golden cross habis itu baru jalan sih, itu harusnya kayak gitu skemanya ya. Tuh seperti itu. Nah itu aja mungkin biar nggak kelamaan juga durasi videonya. Dari saya cuan-cuan saham, ucapan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, subscribe biar teman-teman yang lain bisa tahu juga analisa seperti ini. Terus juga kalau teman-teman mau mengoreksi analisa saya atau misalkan kita mau diskusi atau ada pertanyaan, bisa komentar di kolom komentar YouTube. Nah, kalau misalkan teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa komen di postingan Instagram @cuan-cuan-saham. Oke, selamat trading. Sekian dan terima kasih.